Menurut lu ada ini nggak, ada elemen of luck nggak, keberuntungan nggak menurut lu? Kalau menurut gue sih jelas ya. Stres apapun, sepusing apapun gitu. Nonton Miko, terus denger dia si Miko ketawa terus ngakak gitu kayak main game atau apa gitu, udah healing man. Mood booster ya. Mood booster parah. Nah, ini mulai dikenal sampai sekarang sih si image psikopat ini gitu istilahnya. Gara-gara itu. Gara-gara si Project Winter ini gitu. Time Pro Rematch. Ngasih sebagai apresiasi buat hasil kerja kerasnya dia gitu, ngasih itulah kan lu, mereka tuh penghibur gitu dan nyari konten buat menghibur orang ya, paham lah gimana sulitnya gitu. Akhirnya kalau kita ngasih ya emang karena buat kita apa ya istilahnya, kalau kita senang ya kita harus bayar ya. Kayak banyak sih contoh-contohnya gitu. Contoh kalau mau dikasih contoh kayak misalnya gamer ya, kita kan juga gamer kan, pengen beli skin gitu kan, ngapain sih beli skin? Iya kayak gitu-gitu juga kan, kosmetik gitu ya, buat kemusik ya, lu nggak nikahkan skill gitu kan. Ya apa ya, ada satu kepuasan gitu kan, ada terus kedua juga ya bentuk ini aja, bentuk apa ya, healing gitu. Iya benar emang benar sih maksud gue. Kalau yang ini ya, kalau yang selama ini intinya mah kalau motivasinya pure kayak gitu, iya, bagus lah gitu. Tapi kan ada ya nggak menutup kemungkinan gitu. Emang ada cowok-cowok di sana yang ngasih ini dengan harapan di notice, inilah bisa deket, inilah itu. Nah, ya itulah itu yang delusi. Ya. Kayak ini, kayak misalnya ada orang tuh ngefans misalnya udah beli merchandise segala rupa gitu kan. Terus dia punya argumen, kan gua udah beli merchandise lo, berarti gua kan berhak, kata dia, gua ikut campur ke hidup lo, kalau enggak gua kan berhak berarti megang lu, gua berhak datang ke rumah lu, ketok-ketok pintu kan. Selama ini gua udah support lu mati-matian lu gitu. Tuh gede gara-gara gue, kata si orang itu dia termasuk delusi mungkin. Kalau menurut gua sih ya selama masih santuy-santuy aja kayak lu gitu, sebagai bentuk apresiasi, nggak lebih daripada itu gitu kan, nggak ada ego atau nafsu yang dihadirkan, nggak ada apa ulterior motif gitu kan ya, masalah gitu. Makanya kalau menurut gue ya jangan ya ujung-ujungnya selalu ada sisi positif negatif lah gitu teman. Kalau menurut gue sih si ngasih VTuber ya ya lo apa sih gitu, lo mau ngarepin apa gitu, lo ngasih duit mau ngarepin apa sih gitu, nontonin anime gitu, ngasih duit ke anime gitu, kalau kata si Kobo mah gitu kan. Ngasih duit apa anime gitu apa sih, kalau apa namanya, kalau bener-bener pikiran negatif gitu kan, gua ngasih duit, gua ngasih beli merchandise ini itu untuk memiliki lo apa gitu, mau milikin apa, milikin gambar gitu kan, nggak bisa gitu loh. Jadi beneran kalau menurut gue sih pribadi, kalau misalnya orang yang ngasih gila-gilaan gitu ya karena emang terhibur gitu, terobati gitu dari segala macam kepenatan hidup gitu. Tonton lucu nih, seru nih, ya gue juga pernah lihat sih, ternyata gue suka nih. Iya, kayak siapa yang dia diwawancara itu, abah-abah ini satu ini, yang kayaknya lu tahu deh, si bapak-bapak ini bilang dia soal Pekora dia ini banget, dia suka. Terus ada yang nanya, lu kenapa suka sama Pekora? Gue denger enak aja denger dia di rumah gitu sambil denger dia ngomong. Iya sih, ini apa yang itu, yang komedian ya. Alasannya tuh sederhana aja. Sederhana gitu kan, dia nontonin ini sambil, kata dia, bayangkan om-om gitu kan nontonin orang apa suara cewek main game sambil minum kopi gitu, sambil santai. Ya kayak gitu, kayak si om-om si itu, gue lupa namanya siapa, itu tuh tua dan menyenangkan gitu, yang membuka diri buat hal-hal baru. Nah, buat orang-orang yang menurut gue sih, kalau misalnya emang nggak begitu suka VTuber gitu dan suka musik, tontonlah Suisei ini. Wow, siapa yang kalau meragukan kemampuan dia
Kalau berbeda gue sih, kan gue kan baru nih si Suicide dunia VTuber. Emang sih awal-awal apa sih gitu kan, tapi gue kayak bukan paham lah, ngerti lah apa sih yang elemen apa yang disukain orang sama VTuber ini ya sih, gue ngerti sih. Pokoknya ya elemen itu, kalau elemen entertainment dari segi suara, dari segi apa namanya materi obrolan, jadi ya sedikit banyak gua paham lah. Sama kayak gini aja, kayak orang yang suka dengerin podcast gitu, ngapain coba dengerin orang ngobrol kan? Iya. Kayak gitu kan, ngapain coba di mobil gitu kan sambil nyetir dengerin Deddy Corbuzier bacot aja kan misalnya, atau dengerin siapa gitu orang podcast, ngapain coba? Sama juga kayak VTuber ini ya. Jadi ya cuma orang banyak yang mikir ngapain sih nontonin anime gitu. Ya. Mungkin karena ini enggak, mungkin karena image anime itu kan. Bisa jadi gitu. Soalnya kan anime di kita bukan anime kan. Kartun. Oh iya. Karena mikirnya kartun atau anime itu kesannya buat anak-anak gitu. Makanya kalau ada anime atau kartun yang sadis, yang vulgar, kok ini buat anak-anak? Gimana sih? Dari awal juga kartun mah media, mau ujung-ujungnya isinya buat dewasa, buat anak kecil ya tergantung yang bikinnya. Iya. Kayak ini aja deh, kayak Shinchan lah. Masa ada buat anak tapi nampilin ada gajah. kan aneh gitu kan. Jadi jangan komplain, jangan image-nya anime itu buat anak yang banyak orang yang masih menutup diri gitu buat hal-hal baru, hal-hal yang dia nggak tahu, takut gitu buat mempelajarinya gitu. Jangan kayak gitulah pokoknya. Makanya ini kalau menurut gue sih si Suicide ini bisa jadi jembatan buat orang-orang yang nggak suka VTuber tapi suka musik dan suka lagu-lagu J-pop gitu atau apa gitu, yang suka penyanyi cewek, idol cewek, ini bisa si Suicide ini jadi jembatan lo kenal VTuber gitu. Jangan lihat VTubernya dulu deh gitu kan. Lihat dia lihat karyanya dia gitu. Tapi ini juga sih buat disclaimer juga sih. Jadi bukan berarti nggak suka Suicide atau VTuber orangnya gimana ya, jadi, bukan gitu. Cuma ini aja, cuma open minded aja. There are some many things gitu kan yang di luar sana yang sebenarnya variatif gitu. Salah satunya ini banyak hal baru gitu, banyak hal yang orang nggak tahu gitu kan. Orang banyak yang takut sama hal yang tidak mereka ketahui gitu kan. Nah itu menurut gue sih, kalau misalnya lo nggak suka VTuber ya cobalah membuka diri sedikit gitu, dengerin seenggaknya memahami kenapa orang suka VTuber. Nah jangan yang apaan sih kok gitu-gitu, jangan langsung ngasih kartu merah. Jangan. Wah, lu mah sukanya VTuber cupu gitu. Belum tahu VTuber tuh keren gitu. Kalau gua ya gitu kan. Pendapat gitu udah ini sih udah tertolak sih sama pikiran gua, orang yang ngapain sih nonton VTuber. Udah nggak mempan gitu kata-kata itu. Kenapa emang gitu? Kayak aneh aja gitu. Kayak iya aja, kayak misalnya ada orang gitu. Kadang-kadang orang tuh menggolongkan satu pekerjaan, kenapa nyambung ke pekerjaan ya, bukannya gitu lah, ngerti kan? Menggolongkan satu pekerjaan itu lebih spesial daripada pekerjaan yang lain, ngerti gitu. Misalnya keren itu kantoran, nggak bagus itu biasa itu petani misalnya. Ini nggak tahu. Kayak ada satu ini, ada tahu lah, lo pasti tahu deh, ada yang ngomong masa iya saya punya menantu kayak tukang bakso. Abang arahnya kemana tahu, karena itu ada itulah ban apa yang menguasai negara. Nah itu kan nggak bakal gue sebut. tapi bukannya ngebela sih, tapi maksud gua itu kan obrolan kayak gitu ngebahas kriteria menantu itu kan sebenarnya kan itu kan hak masing-masing ya, punya preferensi dan ini maksud gua itu kan obrolan keluarga gitu kan ya. Ngerti kan? Itu kan obrolan keluarga, tapi kan itu kan di situ tuh arena itu, pada saat itu, jam itu, waktu itu kan konteksnya kan bukan pertemuan keluarga. Iya kan? Kalau misalnya
di pribadi gitu Pribadi istilahnya, aja ya. ruangan tertutup gitu. Bebas aja. Ya itu kan lagi forum terbuka gitu kalau menurut gua ya itu dia hal banyak orang yang masih ngerasa apa profesi lain tuh emang lebih rendah gitu. Lebih rendah Kayak gitu. Tapi sebenarnya ya, ujung-ujungnya juga apa sih? ya percuma juga misalnya lu gawe kantoran gitu, misalnya punya duit penghasilan 4 juta gitu, tapi tiap bulan ngutang kan. Banyak. Buat apa? Mending yang petani tapi tiap bulan nggak punya hutang, tidur nyenyak, bangun pagi biasa gawe, malam tidur ngorok. Iya, Gitu aja. ujung-ujungnya apa sih dari profesi itu yang lo cari apa sih ujung-ujungnya? Iya. Apa Duit. Enggak juga sih apa namanya sih? Tiap profesi ya emang duit sih, tapi intinya tuh bukan seperti di balik itu seperti ini enggak ketentraman diri kan ya. Iya. Kesehatan mental ya. Nggak apa-apa misalnya dia punya duit banyak tapi mentalnya sehat ya bagus. Berarti lo udah menemukan jalur yang tepat. Ada yang misalnya punya duit banyak tapi sehat, mental lu nggak sehat ya, there's something wrong gitu. Atau enggak duit lu pas-pasan tapi mental lu sehat, itu juga bagus. Gitu. Karena intinya masih kesehatan mental pribadi gitu ya, kan. gitu. Jangan ya mungkin banyak orang yang terpaksa gitu lebih milih itu istilahnya apa ya, lebih milih buat mengorbankan kesehatan mental karena banyak tanggungan misalnya. Ya oke lah, itu kan pilihan ya. Dan bukan berarti jelek gitu. Ya nggak apa-apa, berarti lu mulia dong gitu kan, istilahnya punya tanggungan misalnya buat keluarga misalnya, buat orang tua, buat adik, buat anak misalnya gitu. Itu kan jelas ya istilahnya. Kalau menurut gue sih itu pilihan yang mulia gitu. Ya silahkan gitu. Karena nggak semua orang punya pilihan gitu kan. Kadang banyak orang yang nggak punya, gue terpaksa nih harus lakuin ini karena gue nggak punya pilihan lain ya. Sama kayak si WC ini. Akhirnya dia, gue udah bingung nih sendiri, waduh gila stres gue gitu kan. Demi menjaga kesehatan mental gue pengen masuk agensi gitu. Ya kan, akhirnya walaupun ditolak akhirnya masuk Hololive, diterima, mulai banyak berkarya karena salah satu beban mentalnya gitu istilahnya berkurang. Daripada gua stres gitu, gua udah nggak punya duit, bokeh stres pula kan. Nah iya, hancur sudah. Itu dia, akhirnya kan dia banyak istilahnya kalau bisa dibilang juga compromise gitu kan. Ya udah akhirnya, dan Hololive pun nerima mungkin karena ya udahlah ini cuma second project gitu istilahnya ya. Ya mungkin juga si siapa namanya? Suisei. Emang sih mungkin si cover siapa ya? Nama agensinya cover ya? Iya, cover. Cover nganggap Inonaka itu side project. Mungkin si Suisei juga nganggap Inonaka itu cuma batu loncatan doang. Iya. Bisa jadi kan? Yang penting gua ada buat survive. Iya. Kayak gitu-gitu kalau menurut gua ya itu pilihan ya gitu. Dan dia juga si Suisei juga apa ya, kalau menurut gua kayaknya dia juga punya kayak punya feeling gitu ya kalau si Hololive itu si agensi Hololive itu bakal bagus gitu. Dan si Hololive pertama mikir ya udahlah nggak jadi pun nggak apa-apa karena ujung-ujungnya kan kalau sebagai streamer kan kebanyakan ya udah pasti dari pendapatan dari super chat kan. Dari super chat ya mungkin dari YouTube sendiri, dari YouTube-nya ya gede lah pasti gitu kan ujung-ujungnya. Orang mikir kan kayak si Hololive sendiri, gue nggak akan ngeluarin modal banyak gitu buat istilahnya ya kalau gua mikir gua sebagai agensi Hololive gitu ya, sebagai agensi Hololive gue mikir ya udah gue masukin Inonaka sebagai ini aja gitu karena mikirnya second project aja gitu, jadi syukur enggak ya udah gitu, jadi gue nggak akan ngeluarin modal terlalu banyak gitu. Ini apa namanya pengorbanan ya gitu akhirnya tapi ternyata gitu kan setelah jalan ada satu momen yang tadi gue bilang yang Suikopath itu dia yang ngebunuhin di Winter Project Winter gitu kan. Nah itu mulai terlihat karakternya gitu, dan dari situ mulai naik dan orang-orang juga mulai sering dengar suara dia gitu kan, mulai dengerin lagu-lagu cover song dia, terus lagu original song dia makin dikenal lah karena suaranya mantap, dan dia juga tipe yang ekstrovert kan si Suicide, jadi bisa collab sama siapa aja gitu. Nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kayak
siapa namanya? Si Pekora kan. Nah, kalau Pekora kan introvert ya, makanya kan dia kan jarang banget collab. Kata lu dia tuh kalau mau collab agak-agak bingung kan. Iya. A miracle gitu, dia bisa collab terus lancar terus nyambung. Iya. Dan dia tuh collab kalau si Pekora itu collab lebih milih orang yang udah deket. Bukan berarti dia nggak deket sama yang lain gitu kan. Ya lu paham lah kalau lo introvert, paham lah. Lu pasti lebih nyaman sama orang yang udah lo kenal gitu. Dan vibe. Dan udah lo kenal dan satu vibe gitu. Makanya dia kayak si Marin, si apa Muna. Kalau Muna ya karena ada language barrier ya, agak susah buat. Dan si ini tuh dekatnya masih Marin kan, yang lagu kemarin yang udah yang kita react kan, yang lagunya Marin Suko itu, yang bajak laut ya. Nah itu kan itu ya pilih-pilih lah, pilih-pilih itu bukan berarti dia nggak suka sama yang lain atau nggak dekat sama yang lain gitu, lebih milih-milih karena ya emang karena karakter introvertnya itu dianya itu yang dominan gitu, jadi dia lebih milih collab sama orang yang udah dia deket gitu. Si Suisei, beda. Suisei itu buset, ekstrovert banget. Bisa supel. Kalau kita bahasanya supel. Nah itu sih dia bisa bisa gabung sama siapa aja gitu, nge-vibe sama siapa aja bisa gitu. Nah itu deh salah satu yang bikin dia survive gitu kan sampai sekarang, sampai jadi superstar gitu istilahnya. Kalau gue sih inspirasional banget sih si Suisei ini, dimana kekeras kepalaannya dia ada jawabannya lah gitu. Karena dia ya gue sih bahkan ya gue kenal aja enggak gitu, tapi gue kayak seneng gitu pas dia mulai naik gitu kan ya, mulai naik sampai sekarang gitu. Bahkan ya istilahnya teman bukan gitu, gue kenal sama dia juga enggak, tapi kok gila kayak terharu gitu pas dengar cerita-cerita dia pas strugglingnya dia pas dari indie gitu. Wow, atau gila. Gua mungkin gak kenal lo secara pribadi gitu, tapi gak kenal dia secara pribadi atau kayak gimana tapi merasa dekat ya. Respect gitu. Respect. Apa ya? Salut gitu. Gimana dia? Kalau orang ya, kalau gue pribadi mungkin kalau gue punya apa istilahnya, punya karakter terus gue terpaksa harus gabung agency terus bikin karakter baru, mungkin gue akan luluh ya. Bakal istilahnya bakal compromise gitu. Kayak udah deh, yang penting gue jalan deh gitu istilahnya. Kalau siswanya kan enggak kan, harus karakter dia gitu. Itu yang bikin gue salut sih. Gue harus pakai karakter ini, mau masuk agensi apapun gue harus pakai karakter Suisei gitu. Kayak zaman dulu apa namanya, jadi inget Superman is Dead gitu. Sama dia kan ke beberapa label kan ditolak, akhirnya diterima sama Sony apa gitu. Pokoknya itu gara-gara dia kekeh sama genre musik dia punk. Saya kata si Jering apa kata siapa ya, pokoknya diantara 3 member itu si apa namanya, idealisme sama komersialisme pasti ada cara buat seimbang gitu. Nggak mungkin, nggak harus selalu si idealisme digugurin kalah sama komersialisme. Jadi ya selalu ada cara buat ngeimbang itu ya. Salah satunya ini si Pekora, dia punya cara buat Suisei. Si Suisei itu buat ngeimbangin idealisme dia sama cuan, dan berhasil. Dan berhasilnya nggak gampang gitu, jelas. Ya itu ya tadi sampai bikin MV buat VTuber lain gitu kan. Kalau menurutku sih amazing. Salut banget gitu. Ya emang semua VTuber struggling sih. VTuber mana yang nggak struggling gitu? Semuanya struggling. Streamer tuh struggling. Semuanya. Apapun gitu. Konten kreator itu semuanya struggling gitu. Makanya apa ya, bukan mikir strugglingnya struggle-nya VTuber lebih susah, bukan itu maksud gue gitu, lebih ke relate aja sih gitu. Kenapa gue lebih suka Suisei gitu, relate soalnya aja. Kayak sama yang lu bilang tadi, kalau
lu kan kagum sama orang yang melakukan apa yang lu mau gitu. Dan gua nggak bisa, orang bisa. Ya kayak gitu aja. Mungkin ada somewhere out there tuh ada orang yang kagum sama pelukis atau melukis ya gitu, ada lihat pelukis yang sukses, atau di sana ada yang suka sama pemahat, atau di sana ada yang suka misalnya kagum sama insinyur atau kuli misalnya bisa berhasil jadi sukses gitu. Sama aja sih. Iya kayak gitu, karena relate aja. Karena relate. Bukan struggle yang ini lebih susah atau apa, bukan ke arah situ gitu. Bukan ini VTuber tuh struggle-nya paling berat di antara semua profesi sedunia, enggak gitu. Tapi itu struggle-nya tuh karena relate karena kita bisa ngerasa ke diri sendiri gitu. Jadi kita ngeliat gila salut nih gitu kan. Kayak misalnya gue ngeliat insinyur struggling gitu kan. Ya udah struggling gitu. Karena gue nggak paham gitu, karena itu bukan bidangnya gue gitu. Bukan interestnya. Bukan interest gue juga gitu. Jadi bukan gue nganggap apa struggling profesor lain, enggak, karena gue profesor lain nggak relate ke gue gitu. Itu kan sebagai content creator gitu kan istilahnya. Gimana struggle nyari ide buat bikin konten ini itu kan pusing ya. Yang dimana harus misalnya kayak dia bilang tadi, seminggu sekali gue harus ada konten gitu, bingung gue bikin konten apa gitu, idenya harus kayak gimana. Nah itu kan dia bilang sampai kalau ada timnya kan dia pun bisa dikasih ide gitu. Sedikit kan lebih relax ya. Iya gitu kan. Terlebih udah ada agensi ya, lumayan lah duit agak-agak terjamin. Iya gitu dia juga nggak perlu mikirin marketing kan, walaupun akan ada kebebasan yang terkurangi gitu ya. Tapi kalau menurut gue sih si Hololive sendiri, selain ya hal-hal kayak misalnya ngomongin politik gitu kan ada kan masalah kemarin yang gue bilang Kiryu Koko itu kan, walaupun gak ngomongin politik tapi dibawa-bawa ke ranah politik kan, yang ngomongin masalah negeri yang satu itu. Ya sebut saja China. Nah itu ngomongin itu kan jadi di ini kan di apa istilahnya rame kan, di sampai di iniin bot kan si chatnya itu, dia parah banget. Nah, itu kan kayak gitu-gitu kan ya, hal-hal sensitif ya, wajar lah sebuah perusahaan ngelarang talentnya gitu. Ya pokoknya kan tiap perusahaan juga pasti punya peraturan masing-masing, punya kebijakan masing-masing. Coba kalau menurut gue sih Hololive sendiri kalau menurut gue bebas. Bahkan ada satu talentnya dia si ini Natsuhiro Matsuri, itu bahasannya kadang vulgar gitu. Ngomongannya ngomongin opai lah, inilah itulah gitu. Tapi lebih inilah. Mungkin ada kayak teguran atau apa gitu, kita nggak tahu di belakang layar kayak gimana. Cuma kalau buat gue pribadi si Hololive sendiri bebas sih gitu. Si agensi yang bukan agensi yang ngelarang ini itu gitu. Ngelarang si senimannya berkreasi gitu. Mungkin kan kalau namanya perusahaan pasti kan misalnya kayak si talentnya bikin gue pengen bikin konten ini, boleh nggak gitu, pasti gitu dong. Kalau nggak boleh pasti dikasih alasannya gini nggak boleh gini. Ya menurut gue selama ditolaknya ada alasan yang masuk akal ya nggak masalah gitu. Dan selalu gue sih sepandangan yang cuma dari luarnya aja gitu, dari surface-nya aja, dari atas aja kita bisa ngelihat gitu, yang bisa kita lihat doang gitu. Si Hololive itu sendiri bebas sih, cuma kita nggak tahu kan manajemen di dalamnya kayak gimana. Cuma ya itu dia si Swisse, dia udah punya satu album namanya Still Stellar, bisa kalian dengerin lah, karena yang penasaran gitu lagu-lagunya kayak gimana bisa dengerin di Spotify, ada di YouTube juga ada, bisa di subscribe channelnya. Lagu-lagu itu ada banyak. Kalau favorit gue sih si selain Stellar itu Ghost itu coba kita dengarkan sedikit preview sedikit aja. YouTube please jangan diklaim ya. Aduh ini mah gue pengen nunjukin sedikit aja. Punten ini mah. 4 menit. Dari part ini enak. Biar gua ada waktu buat ngedit. Biar kan nyambungnya gitu ntar. Lo yang mau yang mana? Track. Pas ini kan? Ya, berarti agak mundur. Agak mundur. Nah, segini. Gua abis ini mau sholat gak? Zuhur. Iya.
Dari sini ya. Hmm. Nah, dari sini. Nah, ini sedikit review aja nih. Jangan diklaim ya YouTube ya, please lah. Dikit aja dikit. Oh. Emang bagus sih dia suaranya. Apa namanya? Yang bagus suaranya kayak penyanyi profesional pada umumnya. Kayak singer, emang beneran singer gitu. Singer. Ya tuh, lagu itu wow, gila. Enak banget. Itu Ghost tuh salah satu. Ini Ghost tuh salah satu lagu di repeat gue ya, selalu di repeat tuh lagu ini. Kalau misalnya gue lagi random lagu gitu kan, di playlist gue terus ada Ghost nih, gue pasti setelah lewat gue previous lagi. Berapa kali repeat baru lanjut ke next song gitu, kayak gitu nih. Ini ciptaan dia. Ini kalau nggak salah ciptaan siapa ya? Papa Tebob. Apa ini keterangan pakai bahasa kanji nggak bisa kanji. Ini aja cocokin aja nama dia tuh. Ini vokal. Vokal kan dia, berarti ini vokal. Ini kan vokal. Oh, ini lirik ya berarti ini. Kashu sama ini tuh lirik itu apa sih? Kashi lirik. Ini yang bikin lirik ini dari Monster nih. Dia yang bikin Ongaku yang musiknya dari Monster juga kayaknya. Nah, yang isi elektrik gitar akustiknya dari Monster juga. Dari Monster sih kebanyakan sih kayaknya. Lagunya sendiri ciptaan siapa ya? Kayak sih Suicide lah ya, anggap gue Suicide lah. Cuma kalau dari garapan arrangement musik mungkin dari banyak orang nih, kayak ada Dream Monster, ada si Mokope kayak gitu-gitu. Gua nggak bisa baca nama kanji. Nah, itulah bisa dilihat di channelnya Suicide, langsung datengin aja. Ya pokoknya di visit, subscribe, dengerin lagu-lagunya. Ya walaupun kalau misalnya urusan streamnya pakai bahasa Jepang ya, mungkin lu nggak ngerti ya nggak masalah gitu. Cuma kalau dengerin lagu-lagunya, musik kan melampaui batasan bahasa. Kan? Kalau lo suka nadanya, ketukannya gitu kan ya. Kalau suka sama genre musiknya si Suicide ya mungkin ya udah suka juga. Suka yang Utaite misalnya, kayak suka sama Ado. Terus sama siapa? If misalnya, atau Mahumafu, gitu-gitu lah yang bisa lah si Suicide ini masuk ke peneman dikala berkendara. Lagunya enak banget. Recommended bintang 5. Makanannya enak. Kurirnya baik. Gitu. Ini ngomongin itu kesel juga gue ya. Kalau ngeliat review barang di toko-toko online ya. Iya. Lo ngapain nge-review packing apa nge-review pengirimannya cepat atau apa namanya? Kurirnya baik, kurirnya ramah. Apa urusan saya gitu. Ya alhamdulillah kalau udah punya kurir yang baik, tapi kalau ini bukan urusan saya. Ya kadang-kadang buyer suka nggak tahu gitu. Kalau kurir, seller. Makanya kan gue kayak ngelihat review, gue pengen lihat barangnya kayak gimana atau penilaian tentang barangnya gimana. Jangan nilai kurirnya, udah amat. Emang kalau ini kurirnya kita unboxing kurirnya gitu. Kayak gitu. Itu berarti saking terlalu banyak bahasan tentang Suicide ini kita yang Suicide yang kita omongin ini cuma berapa persen? Ya, cuma 10% lah. 10% dari keseluruhan si karakter Suicide ini sendiri gitu. Masih banyak. Karakternya dia sebagai Suicide gitu, gimana dia berinteraksi sama member-member lain gitu kan, itu lo mesti tonton. Kalau misalnya lo nggak ngerti pas lagi streamnya, lo tonton klip-klip aja kan. Clippers kan banyak kan yang bikin klip-klip Suicide gitu kan. Lo tonton aja yang udah ada subtitlenya gitu. Kayak tadi aja tuh ada kan udah dibikinin kan subtitlenya gitu. Bagi kayak gua kan kagak ngatri bahasa Jepun. Nah iya kan.
Jadi kalau lihat subtitle aja mungkin paham konteksnya. Makanya kalau menurut gua si pembahasan kita kali ini tuh murni dari sepengetahuan gua yang masih dangkal aja sih gitu. Jadi nggak mencakupi semua tentang Suisse gitu. Cuma semoga bisa jadi jembatan buat orang-orang yang belum pernah kenal namanya VTuber gitu, terutama belum terutama belum pernah kenal namanya Hoshimachi Suisse gitu kan. Nah makanya ini salah satu konten yang emang gue pengen ngeracunin makhluk ini atur nih. Tapi emang kan itu si Hololive itu kan cuman satu bagian dari banyak agensi VTuber. Gak tahu ada berapa agensi di dunia ini. Banyak sekali. Segini kan Jepun, belum Indonesia, belum mungkin ada VTuber Uganda yang mana keteh. Yang terkenal aja kan, yang sekarang terkenal kan Hololive. Terus satu lagi tuh yang Jepang juga Niji Sanji juga cabang Indonesianya ada. Niji Sanji ID ada. Bahkan yang kalau satu lagi itu ada Vshoujo. Virtual Shoujo. Itu kan kayak anak perempuan kan. Nah itu kalau nggak salah Vshoujo itu Amerika ya itu. Kalau nggak salah iya itu si Vshoujo itu agensi VTuber Amerika. Nah itu yang terkenal sih yang gua tahu ya dari sepengetahuan itu yang gua tahu baru 3 gitu, yang lain-lainnya masih banyak yang kayak idol kan banyak yang underground kan, banyak yang idol yang metal undergroundnya. idol yang indie idol indie yang kadang bukan manggung sih, kadang yang performnya di jalan kayak ngamen gitu kan. Di Jepang banyak tuh yang kayak gitu kayak lah, banyak agensi indie. Ya itu tadi sih sejumput gitu yang akhirnya walaupun sampai panjang obrolannya gitu kan, ini walaupun cuma ngebahas sepersekian persennya aja dari seorang Suisse. Kalau mau lebih tahu lebih lanjut gitu kan, bisa search sendiri, bisa subscribe channelnya gitu, tonton streamnya yang VOD-nya apa, arsip-arsipnya gitu kan, tontonin. Ya ntar kapan-kapan kita react lah. Gue sih yang belum pernah denger langsung kayak Ghost, kayak tadi Stella kan gue kurang tahu dalamnya kayak gimana tuh lagunya. Mungkin ntar lain kali kita bahas. Nah, ntar kalau misalnya sih ini juga bisa bikin lagu-lagu ada single-single barunya Suisse, bisa kita react gitu kan bersama. Boleh kayak gitu-gitu. Kalau menurutku sih jangan inilah ya, pokoknya intinya jangan tertutup sama hal-hal baru lah gitu. Kayak gini-gini kan VTubing ya, walaupun gak baru-baru amat tapi banyak orang yang belum tahu gitu. Boleh didalami lah, bukan boleh didalami sih, silahkan didalami kalau ingin. Kalau penasaran boleh denger lagu-lagunya saja gitu sebagai jembatan gitu. Jadi menurut gue ya kalau misalnya lagi kadang-kadang kan di Spotify kan, lagu yang kita suka kan itu aja kan, bolak-balik. Kalau lu pengen denger yang baru, pengen denger yang nggak biasa ya, bisa mampir ke si Suisse, bisa mampir ke Ado, bisa mampir ke If. Ya kayak gitu-gitu. Kadang-kadang soalnya gue suka gitu juga sih, apa yang enak gitu. Band-band apa nih yang cihuy yang enak buat didengar ya. Salah satunya mungkin bukan band sih, tapi ya itulah. Makanya sekarang gue kalau dengerin lagu itu selalu random, kayak misalnya bukan pakai sekarang YouTube Music kan. Kayak YouTube Music dengerin lagu-lagu misalnya kayak top 50-nya Jepang misalnya. Terus atau misalnya kadang gue suka kayak dibikinin super mix gitu kan, mix one mix tuh kayak gitu. Gue dengerin bener-bener, gue nggak tahu ini lagu siapa, dengerin aja. Ntar gue dengerin lagu ini enak siapa nih, baru gue lihat ini lagu siapa ya. Nah itu baru sih kayak gue juga gitu sih. Baru mulai ini lagu-lagu ya orang ini yang mana lah yang enak-enak nggak ya gitu, mulai mendalami kayak gitu-gitu aja sih, mencoba hal-hal baru gitu. Nah ini Suisse ini kalau menurut gue recommended lah kalau yang suka-suka J-pop. Jangan terlalu ini, gue nggak akan inin J-pop gitu. Misalnya yang suka pop secara general gitu boleh lah dengerin, walaupun lo nggak ngerti bahasanya tapi kan lo bisa menikmati alunan nadanya yang sangat indah itu. Jadi ya itu dia pembahasan soal Suisse yang sekedarnya gitu, yang cuma nggak sekedarnya sih, nggak begitu mendalam gitu ya
sampai panjang karena obrolan soal VTubing, soal Hololive, karena gue suka gitu, jadi excited, karena excited jadi panjang gitu, kayak gitu nggak tahu, kayak gue dapat ini aja sih, dapat kayak gue kan selama ini nggak pernah suka sesuatu yang sampai fanatik gitu ya. Nah salah satunya itu VTuber ini yang bikin gue bisa setiap hari gue nonton stream anak-anak Hololive gitu. Karena kan nggak pernah kosong tuh, setiap hari ada aja gitu member Hololive, yang bukan ada aja, emang hampir setiap hari mereka update live stream gitu kan. Jadi apa ya, setiap hari gue selalu nontonin mereka gitu, kayak gitu jadi bikin hidup gue lebih ada ini aja, ada apa ya, ada jalur yang bisa bikin gue menikmati hidup, dimana hidup ini kan emang nyebelin ya gitu. Di balik hal-hal hidup yang nyebelin itu nih ada hal yang bisa bikin gue tetap waras. Nah ini VTuber bikin gue tetap waras itu, makanya kenapa gue pengen mengenalkan VTuber ke si Vian sama kalian-kalian yang belum tahu gitu ya. Kalian udah tahu ya bagus lah, bisa berbagi infonya yang bisa lebih dalam ke kita gitu kan. Cuma gue bikin ini karena pengen ngenalin VTuber aja gitu kan, apa ya, cara gue tetap waras di hidup gitu ya ini gitu. Jadi pengen aja menyebarkan positivity, apa, pengen menyebarkan hal yang menurut gue baik gitu aja sih. Biarin aja, biar paham aja, biar tahu aja. Jadi ya ini pokoknya disclaimer gitu ya, ini mah beneran sepengetahuan gue tentang Suicide ya, emang gak dalam amat gitu, karena emang kalau gue buat suka sesuatu ya nggak perlu tahu dalam amat gitu. Kalau udah suka aja gitu, nggak perlu harus yang punya alasan ini itu ya kan. Kalau kita udah serak sama satu ya udah gitu, nggak perlu ada alasan, oh gue suka ini tuh begini, nggak ada, gue nggak ada alasan gitu. Makanya gue suka ya Suicide ya, apa hal yang bisa dibenci dari Suicide nggak ada gitu. Makanya gue suka sama Suicide ya itu, karena nggak ada hal yang bisa gue benci gitu kan. Hal-hal dia positif semua gitu, walaupun yang negatifnya ada, cuma kita nggak perlu fokus ke yang negatifnya gitu. Ya itu dia pembahasan Suicide kali ini. Semoga bisa jadi apa ya istilahnya, bisa jadi hal baru buat teman-teman yang belum tahu soal VTuber. Bahasan Hololive ini gak ada habis-habis ya, pokoknya semuanya unik. Boleh dicek di channelnya Suicide, terus cek teren Hololive yang lain kalau penasaran. Ya itu dia untuk bahasan Suicide kali ini. Sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.